Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nurul Hanifah, program studi PAI semester 5, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya untuk menjelaskan materi tentang euthanasia. Adapun pokok bahasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, pengertian euthanasia, yang kedua, hukum euthanasia. Baik, untuk pokok bahasan yang pertama yaitu tentang pengertian euthanasia. Istilah euthanasia berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata dan thanatos. Artinya baik dan thanatos artinya mati. Jadi pengertian euthanasia menurut etimologi yaitu mati dengan baik. Sedangkan pengertian euthanasia menurut terminologi sejak abad ke-19 digunakan untuk menyatakan penghindaran atau peringanan rasa sakit bagi orang yang sedang menghadapi kematian dengan pertolongan dokter. Dalam praktek kedokteran terdapat dua macam euthanasia. Yang pertama ada euthanasia aktif, yang kedua ada euthanasia pasif. 1. Euthanasia aktif. Euthanasia aktif adalah tindakan seorang dokter mempercepat kematian pasien dengan cara memberikan suntikan ke dalam tubuh pasien. Tentu saja suntikan yang diberikan kepada pasien tersebut yaitu dalam keadaan sakit yang begitu parah yang menurut perhitungan medis sudah tidak dapat disembuhkan lagi. Alasan yang dikemukakan dokter biasanya bahwa dengan adanya pengobatan tersebut hanya akan memperpanjang penderitaan dan tidak akan mengurangi rasa sakit yang sudah begitu parah tersebut. Contoh euthanasia aktif, misalkan ada seorang mengalami kanker payudara stadium 3 dengan sakit yang sangat luar biasa sehingga menyebabkan terjadinya pingsan. Nah, dokter mengetahui atau meyakini bahwa pasien tersebut akan meninggal dunia. Maka dalam hal ini, dokter memberikan tindakan yaitu dengan cara memberi obat dengan takaran yang tinggi yang sekiranya dapat menghilangkan rasa sakit tetapi dapat menghentikan pernapasannya sekaligus. Sedangkan pengertian euthanasia pasif yaitu tindakan dokter mempercepat kematian pasien dengan cara menghentikan pengobatan terhadap pasien yang menderita penyakit keras yang menurut perhitungan medis sudah tidak dapat disembuhkan lagi. Alasan lazim yang dikemukakan oleh dokter yaitu bahwa terdapat ketidakmampuan pasien dalam segi ekonomi karena dana yang dibutuhkan dalam pengobatan tersebut sangat tinggi dan fungsi pengobatan menurut perhitungan dokter sudah tidak efektif lagi. Sebagai contoh euthanasia pasif yaitu misalkan seorang yang mengalami pemecahan pembuluh darah dalam otak sehingga tidak ada harapan lagi untuk sembuh dan sudah mengalami koma. Nah, dalam hal demikian, maka apabila pengobatan tersebut dihentikan, maka akan mempercepat kematian. Selanjutnya, pokok bahasan yang kedua yaitu tentang hukum euthanasia. Yang pertama yaitu euthanasia dalam hukum Islam. Semua perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa seseorang, baik itu oleh orang lain maupun oleh diri sendiri, dilarang tegas di dalam Al-Quran dan hadis. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang larangan pembunuhan. Salah satunya yaitu dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 33,
yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqqi, yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya melainkan dengan alasan yang benar. Para ulama sepakat bahwa apapun alasannya, apabila tindakan itu euthanasia aktif, yang berarti tindakan mengakhiri hidup manusia, pada saat yang bersangkutan masih terlihat adanya tanda-tanda kehidupan, maka dengan tegas Islam mengharamkannya. Sedangkan euthanasia pasif, menurut para ahli, baik itu ahli hukum pidana, ahli kedokteran maupun para ulama, sepakat membolehkannya. Karena mereka meyakini bahwa yang menentukan kematian hanyalah Allah. Tugas manusia hanyalah berikhtiar. Hukum yang kedua yaitu euthanasia dalam peraturan hukum pidana Indonesia. Berdasarkan hukum di Indonesia, euthanasia merupakan perbuatan atau tindakan yang melawan hukum. Hal ini dapat dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu pada pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa barang siapa yang menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya nyata dan sungguh-sungguh, dipenjara selama-lamanya 12 tahun. Dengan demikian, secara formal hukum di Indonesia tidak mengizinkan tindakan euthanasia oleh siapapun. Adapun contoh kasus pengajuan atau permohonan euthanasia di Indonesia yaitu kasus yang terjadi pada Nyonya Agia Lisna Nauli yang diajukan oleh suaminya yang bernama Hasan Kusuma pada tanggal 20 Agustus tahun 2004 melalui Pengadilan Agama Negeri Jakarta Pusat. Hal tersebut diajukan karena istrinya mengalami koma karena menderita kerusakan otak permanen selama 1,5 tahun. Berdasarkan penjelasan yang saya sampaikan dari awal sampai akhir, dapat disimpulkan bahwa pengertian euthanasia terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama menurut etimologi yang artinya mati dengan baik, yang kedua menurut terminologi yaitu penghindaran rasa sakit dan peringanan pada umumnya bagi yang sedang menghadapi kematian dengan pertolongan dokter. Dalam praktek kedokteran, terdapat dua macam euthanasia, yaitu euthanasia aktif dan euthanasia pasif. Hukum euthanasia terbagi menjadi dua. Yang pertama, euthanasia dalam hukum Islam. Setiap perbuatan menghilangkan nyawa baik oleh orang lain maupun oleh diri sendiri dilarang dengan tegas dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua yaitu euthanasia dalam hukum pidana Indonesia. Secara formal, hukum yang berlaku di negara Indonesia tidak mengizinkan tindakan euthanasia oleh siapapun sebagaimana tertera dalam pasal 344 KUHP. It's me. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.